Baik pemirsa, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Begini Bapak, apa pesan atau nilai penting yang dapat dipetik untuk menjaga semangat dan motivasi dari perayaan Tahun Baru Islam? Oke Mbak Nailil, ini pertanyaan yang penting sekali untuk kita bahas. Itu pelajaran apa, nilai-nilai apa yang bisa kita ambil dari setiap kali memperingati hijrahnya Rasulullah SAW. Yang pertama tadi kita sudah menyinggung bahwa Umar ibn Khattab menetapkan awal mula penghitungan tahun Hijriah secara numerik pada masa beliau menjabat pemerintahan, dan itu beliau menetapkan mulainya perpindahan tahun itu dari bulan Muharram. Padahal Nabi tadi keluarnya kan dari rumah itu bulan Safar tanggal 27 dan sampainya di Madinah tanggal 12 Rabiul Awal. Nah, ini di sini ada nilai yang luar biasa. Di dalam kitab Fathul Bari karangan Ibnu Hajar Al-Asqalani itu diterangkan bahwa salah satu alasan kenapa Umar ibn Khattab menetapkan di bulan Muharram itu adalah karena li'anna bidayatal azmi 'alal hijrati kana fil Muharram. Karena awal mula Nabi di hatinya muncul azam, muncul tekad. Azam itu apa? Oh, tekad. Muncul azam, muncul tekad untuk berhijrah, bertekad bulat untuk memutuskan bahwa saya dan juga para sahabat berhijrah yang asalnya di Mekah kemudian mau di Madinah itu di bulan Muharram. Nah, ini menunjukkan nilai penting bahwa betapa besarnya nilai niat, nilai azam, nilai tekad kuat untuk melakukan kebaikan. Sehingga siapapun yang dalam kehidupan ini berupaya atau selalu berupaya untuk menumbuhkan di hatinya itu niat-niat baik, itu sudah merupakan suatu hal yang luar biasa. Sampai-sampai perpindahan tahun itu saja dilihat dari niatnya Rasulullah, bukan dari keluarnya Rasulullah dari rumah atau sampainya Rasulullah di Madinah. Itu salah satu alasan, meskipun ada alasan-alasan lainnya, tapi ini yang saya kira ada nilai yang menarik yang bisa kita ambil. Kemudian yang kedua, hijrahnya Rasulullah SAW ini merupakan satu bentuk upaya kesabaran Nabi Muhammad SAW, tapi kesabaran yang kreatif, kesabaran yang tidak pasif. Gimana maksudnya itu Pak, kesabaran yang tidak pasif itu? Oke, kita perlu melihat dulu semasa Nabi di Mekah. Oh iya. Nabi di Mekah itu kan fokusnya berdakwah. Iya. Dari mulai usia 40 tahun sampai usia 53 tahun, ya 13 tahun itu kan berdakwah ingin mengajak masyarakat Mekah melakukan perubahan dalam bidang sosial, dalam bidang sosial umpamanya supaya harkat martabat kemanusiaan itu dihormati, baik wanita ataupun budak yang asalnya direndahkan seperti itu, termasuk wanita yang begitu direndahkan, tapi ingin mengajak supaya diberi nilai, diberi martabat yang semestinya. Kemudian dalam bidang ekonomi pun seperti itu, jangan sampai orang yang kaya semakin kaya, kemudian harta kekayaannya digunakan untuk merendahkan orang-orang yang di kelas bawah. Dan juga dalam masalah keagamaan, dalam masalah ketuhanan, Nabi berupaya seperti itu. Tapi masyarakat Mekah menentang. Penentangannya kan luar biasa. Bentuk penentangannya itu bagaimana? Bukan hanya dicemooh, kalau hanya dicemooh atau dirasani itu kan enak. Iya. Kita paling dirasani itu atau dicemooh saja. Tapi kan sampai dalam bentuk tindakan aksi. Di Nabi dan para sahabat diganggu dengan berbagai macam bentuk siksaan fisik, yang itu kisah-kisahnya banyak sekali, yang akhirnya Nabi tertutup untuk melakukan dakwah di Mekah. Sangat susah sekali. Akhirnya kan di akhir-akhir periode Mekah itu kan Nabi melakukan dakwah keluar menuju Taif diantaranya, dan di kabilah-kabilah lain. Di Taif pun diusir. Nah, makanya Nabi berupaya dakwah ini harus tetap berlangsung, harus berlanjut. Ketika Mekah dan daerah-daerah sekitar sini sudah tertutup, harus ada tempat lain yang bisa digunakan untuk medan dakwah.
Nah ini kan artinya Nabi meskipun dalam keadaan tertekan, dalam keadaan menghadapi berbagai macam cobaan dalam berdakwah itu, beliau kemudian tidak kemudian menyerah. Nah, mungkin kita kalau umpama dalam kehidupan keseharian mengalami hal seperti itu mungkin sudah hopeless. Iya. Kan? Nah, kemudian sudah putus asa, nah, udahlah terserah Gusti Allah kan gitu Mama. Nah, tapi Nabi Muhammad SAW kemudian tentunya dengan dampingan wahyu Allah Subhanahu wa taala mencari medan dakwah baru yaitu di Madinah. Ini oleh Dr. Farid Wajdi itu disebut sebagai kesabaran yang kreatif, kesabaran yang bukan pasif. Iya. Disabar tapi sambil mikir cara solusinya itu seperti apa. Ini nilai yang kedua yang saya kira perlu kita ambil dari kejadian hijrah ini. Dan kemudian yang ketiga yang tidak kalah pentingnya adalah hal-hal yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika sudah di Madinah. Jadi ketika di Madinah itu situasinya kondusif, Nabi melakukan hal-hal yang progresif untuk melakukan transformasi masyarakat supaya menjadi masyarakat yang maju, masyarakat yang lebih baik. Jadi antara yang dilakukan Nabi itu kan yang pertama membangun masjid. Ya, membangun masjid. Masjid di situ itu bukan hanya masjid Pak, tapi masjid juga sebagai pusat keilmuan. Jadi masjid bukan hanya tempat untuk zikir, ya. Bukan hanya untuk ibadah, tapi juga tempat untuk kajian-kajian keilmuan. Itu satu. Artinya ini kan menunjukkan bahwa penyiapan spiritual dan intelektual itu penting untuk melakukan perubahan satu masyarakat. Kemudian yang kedua yang dilakukan oleh Nabi itu adalah melakukan konsolidasi masyarakat, dipersaudarakan sesama muslim itu dipersaudarakan, dan juga antara muslim dan non muslim itu dipersaudarakan. Berarti bukan hanya muslim sama muslim, tapi muslim sama non muslim juga gitu. Dirukunkan kan gitu. Kemudian kita kenal ada Al-Mitsaqul Madinah, ada perjanjian Madinah atau piagam Madinah itu. Sehingga ini menjadi satu nilai penting bahwa untuk membangun kemajuan, membangun peradaban itu, persatuan itu menjadi satu hal yang penting. Kalau bagaimana bisa membangun kalau sering ada percekcokan, konflik dan lain sebagainya. Kemudian hal lain yang dilakukan Nabi di Madinah itu adalah membangun pasar. Nah, ini artinya ekonomi. Ekonomi itu juga bagian penting yang harus disiapkan untuk membangun masyarakat. Umpamanya orangnya itu ahli ibadah, ilmunya bagus, sudah rukun, tapi secara ekonomi kurang. Nah, bagaimana bisa membangun kan? Ya. Kemudian yang terakhir yang saya sampaikan, Nabi di Madinah di awal-awal sampai nanti akhir hidupnya itu yang beliau perhatikan besar itu adalah para pemuda. Nah, jadi kalau umpama kita lihat nanti para sahabat yang berada di sekitar Rasulullah SAW yang kemudian menjadi periwayat hadis yang banyak itu adalah para pemuda-pemuda seperti Anas bin Malik, Zaid bin Sabit, Mu'adz bin Jabal itu usia-usia 11 tahun, 20-an tahun, 30-an tahun yang membersamai Rasulullah, dan itu diperhatikan betul oleh Rasulullah SAW karena Rasulullah paham bahwa perjuangan Islam ini nanti kedepannya akan dilanjutkan oleh anak-anak muda. Nah, saya kira itu beberapa nilai yang bisa kita ambil pelajaran dari peristiwa hijrahnya Rasulullah. Oke, terima kasih Bapak. Baik pemirsa, itulah tadi pembahasan kita mengenai keutamaan dan makna bulan kebaikan bulan Muharram. Semoga dari apa yang beliau sampaikan kita dapat memetik hikmah dan melakukan apa-apa yang disunahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian episode Mutiara Iman kali ini. Saya Nail Mahmudah, mewakili tim yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.